Prime Video baru saja memberikan bocoran untuk serial Spider-Man Noir yang sudah ditunggu-tunggu. Foto-foto pertama menampilkan dunia suram dan penuh teka-teki, sesuai dengan genre noir. Nicolas Cage akan memerankan detektif di sisi gelap New York, tahun 1930-an. Estetika hitam putih yang kuat dan sinematografi misterius menonjol dalam serial ini. Penggemar tidak sabar melihat Spider-Man ini dihidupkan kembali sejak Cage mengisi suara dalam Spider-Man Into the Spider-Verse. Kembalinya Nicolas Cage ke Spider-Verse telah menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar. Penampilan suaranya sebelumnya sebagai Spider-Man Noir di Spider-Man Into the Spider-Verse menuai banyak pujian. Cage dengan sempurna menangkap sikap kasar dan pandangan lelah dunia dari karakter tersebut, menjadikannya favorit penggemar. Serial live action ini memberi Cage kesempatan untuk menggali lebih dalam karakter tersebut. Dia dapat menjelajahi nuansa kepribadian dan motivasi Spider-Man Noir dengan cara yang tidak mungkin dilakukan dalam film animasi ensemble. Dedikasi Cage untuk peran tersebut terlihat jelas dalam foto-foto pertama, di mana dia mewujudkan semangat karakter tersebut dengan segenap jiwanya. Keberhasilan serial ini tidak hanya bergantung pada pandangan baru tentang Spider-Man, tetapi juga pada penampilan menawan Cage. Kehadirannya saja pasti akan menarik penonton, baik yang familiar dengan karakter tersebut, maupun pendatang baru yang tertarik dengan premis uniknya. Komitmen Cage terhadap peran tersebut dikombinasikan dengan premis serial yang menarik, telah menyiapkan panggung untuk serial superhero yang benar-benar berkesan. Serial Spider-Man Noir bukan hanya tentang Spider-Man yang lebih gelap. Serial ini membayangkan kembali seluruh mitos Spider-Man melalui lensa noir. Karakter-karakter yang dikenal mengambil peran baru dan menarik. Kepribadian mereka diubah agar sesuai dengan dunia New York tahun 1990-an yang keras. Norman Osborn, yang biasanya dikenal sebagai Green Goblin, menanggalkan persona flamboyannya untuk menjadi raja kejahatan kejam yang dikenal sebagai The Goblin. Interpretasi yang lebih gelap ini menghilangkan sisi teatrikal karakter tersebut, memperlihatkan penjahat yang lebih membumi dan mengancam. Felicia Hardy, Black Cat yang licik, berubah menjadi pemilik klub malam yang sensual, terjerat dalam jaring rahasia dan bahaya. Arketipe femme fatale klasik ini menambahkan lapisan intrik lain ke dalam serial ini, menjanjikan karakter yang kompleks dan ambigu secara moral. Penafsiran ulang karakter-karakter klasik ini menunjukkan komitmen serial ini untuk sepenuhnya merangkul genre noir. Ini bukan sekadar estetika visual, tetapi perubahan mendasar dalam nada dan penceritaan, menjanjikan pengalaman yang segar dan menawan bagi para penggemar. Serial Spider-Man Noir berpotensi menjadi lebih dari sekadar cerita yang berdiri sendiri. Serial ini dapat membuka jalan bagi gelombang baru proyek Spider-Verse. Keberhasilan Spider-Man Into the Spider-Verse membuktikan bahwa penonton haus akan pandangan baru dan inovatif tentang sang manusia laba-laba. Sebuah serial live action yang didedikasikan untuk varian Spider-Man tertentu membuka dunia kemungkinan. Hal ini dapat mengarah pada spin-off yang menampilkan karakter favorit penggemar lainnya, seperti Spider-Gwen atau Spider-Ham, masing-masing dengan nada dan gayanya yang unik. Serial ini juga dapat menggali lebih dalam konsep multiverse, menjelajahi realitas alternatif, dan memperkenalkan versi baru dari karakter-karakter yang dikenal. Jaring cerita yang saling berhubungan ini tidak hanya akan memperluas alam Spider-Man, tetapi juga memberikan peluang tak terbatas untuk crossover dan kerjasama tim yang menarik. Masa depan Spider-Verse di layar lebar cerah, dan Spider-Man Noir bisa menjadi kunci untuk membuka potensi penuhnya.